We're looking for the maniac. Have you seen this man? Oh, it's the maniac! Take him away! Take him away! Calm down, son. It's just a drawing, not the real thing. Now we're gonna show you this picture again, and you tell us if you've seen this guy, understand? Yeah, Okay. Oh, horrible! Ah, ah! Ah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Artizanati dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan KWN Kewarganegaraan, yaitu bab 4, nilai dan norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konstitusi berasal dari kata Latin, yaitu constitutio, yang berarti membentuk atau menetapkan. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi merupakan seperangkat aturan pokok yang menjadi dasar pembentukan suatu negara dan pedoman dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim tahun 1988, konstitusi berfungsi mengatur pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak penguasa. Di Indonesia, konstitusi tertulis yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang dijadikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap aturan hukum wajib bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ini. Sekarang saya akan menjelaskan nilai-nilai konstitusional dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang NRI 1945 tidak hanya mengatur tentang tata negara dan pemerintahan, tetapi juga memuat nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut berasal dari Pancasila sebagai dasar negara dan tercermin dalam pembukaan serta pasal-pasal Undang-Undang 1945. Sekarang saya akan menjelaskan nilai keutuhan. Nilai keutuhan tercermin dari pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan. Negara Indonesia bukan negara sekuler, tetapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menuntut agar setiap penyelenggaraan negara dilakukan dengan menjunjung tinggi moral dan etika keagamaan. Dalam praktiknya, nilai ini diwujudkan dalam kebijakan yang menghormati kebebasan beragama, toleransi antar umat beragama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia yang majemuk. Sekarang saya akan menjelaskan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menegaskan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nilai ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama yang menolak segala bentuk penjajahan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, nilai kemanusiaan diwujudkan dalam jaminan hak asasi manusia atau HAM, seperti yang tercantum dalam pasal 28A hingga 28J, yang yaitu negara berkewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sekarang saya akan menjelaskan nilai persatuan, merupakan ruh dari bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945
alinea kedua yang menegaskan semangat untuk mempersatukan seluruh tumpah darah negara Indonesia dalam satu kesatuan bangsa. Nilai ini menjadi dasar bagi semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam konteks kehidupan bernegara, nilai persatuan diwujudkan melalui upaya memperkokoh integrasi nasional, menjaga keutuhan NKRI, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan juga budaya. Sekarang saya akan menjelaskan nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat disebutkan yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Selain itu, nilai kerakyatan juga mendorong terciptanya pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Sekarang saya akan menjelaskan nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial menjadi puncak dari seluruh nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945. Keadilan sosial tidak hanya berarti pembagian ekonomi yang merata, tetapi juga mencakup keadilan dalam kesempatan, hukum, dan kesejahteraan. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa tujuan akhir bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menjadi landasan bagi kebijakan sosial dan ekonomi negara, seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan jaminan sosial. Sekarang saya akan menjelaskan norma konstitusional. Norma konstitusional adalah aturan dasar yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Menurut Proyo Dikuro tahun 1970, norma konstitusional merupakan sumber dari hukum dari segala bentuk peraturan undang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang 1945, norma konstitusional mengatur hal-hal penting seperti struktur dan pembagian kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip kedaulatan rakyat yang di sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, rule of law. Setiap peraturan di bawah konstitusi harus bersifat konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusional. Jika bertentangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian konstitusional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan implementasi nilai dan norma konstitusional. Nilai dan norma konstitusional tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah, tetapi juga harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh warga Indonesia. Implementasi nilai-nilai konstitusional terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya seperti di bidang politik melalui penyelenggaraan pemilu yang demokratis, di bidang hukum dengan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, di bidang sosial budaya dengan menumbuhkan sikap toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial, di bidang pendidikan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sejak dini. Nilai dan norma konstitusional yang dijalankan dengan baik akan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Sekarang saya akan menjelaskan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang NRI 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan atau Perpu. Peraturan pemerintah
peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Dari susunan tersebut dapat dipahami bahwa setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Artinya, semua undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya harus sejalan dengan nilai dan norma konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Prinsip ini dikenal sebagai asas hierarki norma hukum atau asas lex superior derogat legi inferiori, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Sekarang saya akan menjelaskan makna konstitusionalitas. Konstitusionalitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan atau tindakan peraturan perundang-undangan selaras dengan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, konstitusionalitas suatu undang-undang berarti bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945, baik secara materi maupun formal. Prinsip ini menjadi dasar bagi penegakan supremasi konstitusi, memastikan bahwa semua peraturan dan tindakan pemerintah tunduk pada hukum dasar negara. Sebagai contoh, ketika DPR dan Presiden membuat undang-undang, mereka harus memperhatikan nilai-nilai konstitusi seperti perlindungan HAM, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Jika undang-undang yang dibuat ternyata merugikan hak konstitusional warga negara, maka dapat diajukan pengujian konstitusionalitas atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya akan menjelaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 untuk menjaga kemurnian dan pelaksanaan konstitusi. Menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, MK memiliki beberapa kewenangan utama, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 atau judicial review, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum melalui kewarganegaraan tersebut. MK berperan sebagai the guardian of the constitution atau penjaga konstitusi. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan agar setiap kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi. Sekarang saya akan menjelaskan contoh kasus pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang menjaga supremasi konstitusi, MK telah banyak menangani kasus uji materi atau judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Salah satu contohnya adalah putusan MK nomor 46 PUU nomor 8 2010 tentang pengakuan anak di luar nikah. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara ilmiah dan atau teknologi. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak anak dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Contoh lainnya adalah putusan MK nomor 55 PU 2019 tentang sistem pemilihan umum serentak. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa sistem pemilu serentak tetap konstitusional selama tidak mengurangi prinsip kedaulatan rakyat. Melalui berbagai putusan tersebut, MK berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan hak-hak konstitusional warga negara. Konstitusional bukan hanya teks hukum yang tertulis, tetapi juga harus dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Penegakan konstitusi mencakup 3 aspek penting. 1. Yaitu aspek legalitas, yaitu menegakkan hukum berdasarkan ketentuan konstitusi. 2. Aspek moralitas, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. 3. Aspek partisipatif, yaitu melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jika ketiga aspek tersebut dijalankan dengan baik, maka cita-cita konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
Sebaliknya, jika penegakan konstitusi diabaikan, maka yang muncul adalah ketidakadilan, penyalahgunaan, dan kekuasaan. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara.